Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 18 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 Juni 2025. Kita masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Salawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bisa Pak. Bisa. Silakan. Masih ada tempat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Saya pertama-tama ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang meskipun ada sebagian dalam keadaan kurang fit, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Orang Arab kalau melihat dulu saya tinggal di Arab Saudi, kalau lagi sedang nggak masuk kerja karena sakit, langsung ditelepon oleh kawan, kemudian mereka mengucapkan la ba's tahur, kemudian ma tashuf illa khair, maksudnya engkau tidak akan melihat wahai Ahmad kecuali kebaikan. Nah, orang sehat itu harus dihibur perasaannya. Ya, orang sakit itu harus dihibur perasaannya. Ma tashuf illa khairan, engkau tidak melihat kecuali kebaikan. Jangan sampai yang sakit, kenapa Pak sakit? Berapa lama sakitnya? Oh, teman saya begitu Pak, langsung aturan diberikan doa-doa, kemudian semangat, penyemangat. Maka saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, selamat. Kata orang Arab juga selamat, artinya semoga selamat, bil afiyah, kemudian semua diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang suamiku idamanku. Meskipun sebagian suami belum melihat, nanti insya Allah semua kajian-kajian yang pernah kita lakukan bersama selama hajian ini saya sudah mulai upload ke YouTube akun channel saya, dan mudah-mudahan bisa diulang, apalagi kajian-kajian di Mina dengan kondisi-kondisi Mina yang ada seperti itulah. Ya, mudah-mudahan jadi kenangan dan amal saleh.
kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu suamiku idamanku. Padahal itu sangat diharapkan para suami berhadir, ya. Dan memang mungkin sengaja nggak hadir, ya. Terutama penyebabnya Pak Ibnu nih. Baik, sekarang kita membahas tentang istriku sehidup sesurga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari tema ini adalah bahwa seorang istri yang akan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya melaksanakan hak-hak suami. Maka ketika dia hidup bersama suami, maka dia mengerjakan hak-hak tersebut sehingga nanti di surga bersama suaminya. Ini kalau seandainya sang istri masih suka bersama suaminya. Karena ada sebagian, ya, ada sebagian seorang istri, ada istri pernah nanya kepada Syekh, dan ini termasuk yang rasa cinta seorang istri kepada suami. Wahai Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dan suami saya masuk ke dalam surga? Kata Syekh, sangat boleh. Ya. Tapi saya tambahi, jangan kasih bidadari kepada suami saya. Yang Syekh menjawab, kalian ini subhanallah, para perempuan, sudah di dunia tidak boleh, kemudian di surga juga nggak boleh, gimana ceritanya? Ya. Kemudian ada seorang, dan ini cerita-cerita ini adalah bukti cinta seorang istri kepada suami. Seorang istri ketika dalam keadaan sakit keras mau meninggal, dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kalau seandainya aku meninggal, kira-kira engkau mau berjanji tidak? Atau engkau akan menikah lagi atau tidak? Maka sang suami dengan perasaan yang tidak nyaman, suami mengatakan kepada, yang penting sembuh dulu, nggak usah pikir itu. Ya, yang penting sembuh dulu. Kemudian sang istri mau maksa. Kata sang istri, sudah jujur saja, kira-kira kalau saya meninggal, kapan akan menikah lagi? Ya, mungkin tunggu beberapa ini. Atau setelah tanah kuburan kering. Ternyata sang suami setiap sore berziarah ke kuburan istrinya. Ya. Dan dia lama, kenapa ini kuburan kok tidak kering-kering? Ternyata ketika suatu hari dia merubah jadwal ziarahnya, yaitu di pagi hari. Ketika pas ziarah di pagi hari, dia lihat ada ipar menyiram kuburan kakak iparnya. Rupanya sebelum meninggal kakaknya sudah berwasiat, jangan sampai kuburanku kering. Saya. Iya. Terus sinetronnya berhubungan dengan nikah lagi lah. Terus istrinya nanya, ini bukan kita juga tidak kenal. Ayah, nanti kalau Umi mati, ayah nikah lagi enggak? Katanya gitu. Kita jawab sederhana, jangankan lu mati, lu hidup lagi lu nikah lagi. Ya. Berani lu nggak bawa istri masalahnya. Ini ada umur, repot kita. Bisa tidur di bawah nih. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi kebiasaan
seorang istri ketika menikah dan dinikahi oleh seorang lelaki, maka mereka itu akan dibawa ke rumah Aisyah. Jadi seorang perempuan itu kalau sudah menikah dibawa ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meletakkan tangannya di kepala perempuan tersebut dan mendoakan. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan agar sang istri bertakwa kepada Allah dan mengerjakan hak-hak suami. Nah, ini bagus untuk dikerjakan sebagai contoh dari para salafus saleh, bahwa kalau seandainya menikah, maka hendaknya suami membawa kepada orang alim, terutama perempuan, agar sang alimah perempuan ini menasihati akan istrinya, dan juga suami akan kepada seorang ustadz atau ahli agama menasihati seorang suami, sehingga mereka berdua mendapatkan wasiat atau nasihat saat menikah. Ini bagus untuk dikerjakan. Saya sebutkan riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Ummu Humaid bercerita, kunna nisa al-Madinah, kami para wanita-wanita kota Madinah, idza aradna an yabnina bimra'ah ala zawjiha bada'na bi Aisyah. Kalau seandainya seorang istri, yaitu seorang perempuan, sudah ingin digauli oleh suaminya, maka kami bawa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fadkhalnaha 'alaiha. Maka para perempuan tersebut mempertemukan pengantin perempuan ini dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fatad'u yadaha 'ala ra'siha. Aisyah meletakkan tangannya di kepala perempuan tersebut. Tad'ulah. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendoakan istri tersebut. Wa ta'muruha bi taqwallah wa haqqiz zawj. Dan Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan agar sang istri bertakwa kepada Allah dan melaksanakan hak-hak suami. Jadi saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, kalau kita sebagai seorang perempuan yang sudah menikah, yang benak kita, fokus kita adalah bagaimana dapat ridha suami. Itu adalah hal yang paling menjadi cita-cita di dunia bagi seorang perempuan. Letakkan itu baik-baik. Sebagaimana ketika pada pertemuan suamiku idamanku, saya katakan bahwa seorang suami seorang lelaki ketika sudah berstatus sebagai suami, yang ada dalam benaknya adalah bahwa ini istri adalah makhluk yang lemah, yang harus saya nafkahi, yang harus saya ayomi, yang harus saya bersabar dengannya. Lemah dari beberapa sisi yang sudah saya sebutkan. Maka seperti itu kebalikannya seorang perempuan jika sudah menikah, yang ada dalam benak, bahkan cita-cita tertingginya. Bahkan saya katakan ibu-ibu gak usah main media sosial, gak usah nongkrong-nongkrong, gak usah banyak bergaul. Cukup dengan melakukan bakti yang maksimal kepada suami, maka itu adalah kunci surga. Gak usah neko-neko deh. Ustaz, saya ingin, pernah ada beberapa perempuan, saya ingin membuat hijab squad gitu. Maksudnya kelompok-kelompok hijab, cadar squad gitu. Setelah dia berhijrah, dia ingin lebih eksis untuk mengajar, mendakwahi. Kalau seandainya kita sudah tersibukkan dengan suami kita, maka itu adalah jalan surga. Makanya saya sering mengatakan, bagi seorang perempuan, prestasi sebenarnya adalah bagaimana menggapai ridha suami. Itu saja sudah cukup sebagai amalan. Ya, bahkan saya bisa katakan, meskipun seorang perempuan tersebut tidak ahli tahajud, tidak ahli puasa sunnah, dia saat istrinya meninggal, suaminya mengatakan, saya meridhai engkau, sudah kunci surga. Ya, itu cita-cita tertinggi seorang perempuan di dunia. Bagaimana sang suami
ridho terhadap istrinya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, itu poin paling pertama dalam kajian ini. Cita-cita seorang wanita muslimah adalah mendapat ridho suami agar masuk surga di akhirat. Itu kunci sukses hidup seorang wanita muslim. Bahkan saya katakan, misalkan Ustaz saya belajar bahasa Arab, kan ada sebagian perempuan gini, ketika dia sudah hijrah dia semangat, oke. Semangat, akhirnya semangat kajian kemana-mana. Dan ini curhatan beberapa suami. Ustaz, saya seperti nggak punya istri sekarang setelah dia berhijrah. Pagi kajian, kemudian siang kajian, sore online dengan ustadznya. Bagus Ustaz online. Online apa? Online baca Quran. Kemudian malam online lagi bahasa Arab. Saya tanya, sudah berapa tahun belajar bahasa Arab? 5 tahun Ustaz, nggak bisa-bisa. Maksud saya, kita tidak meremehkan itu semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi ada kunci surga yang dimiliki oleh seorang perempuan. Apa itu? Taat dan menggapai ridho suami. Saat suami mengatakan, saya meridhoimu, maka itulah kunci surga. Makanya kalau bisa setiap malam sang istri bertanya kepada, ridhokah engkau dengan aku? Mas, ya sayang, dan seterusnya. Ya, karena itu kunci surga seorang perempuan. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan bibinya Husain bin Mihsan. Beliau mengatakan, idza tuba'li, wahai engkau perempuan, sudah menikah belum? Kemudian sang bibi mengatakan, iya, saya sudah menikah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pertama, kaifa anti lahu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, bagaimana engkau untuknya. Maksudnya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Kemudian perempuan tersebut menjawab, lihat jawaban perempuan tersebut. Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Artinya, aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku. Kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Tidak pernah aku meremehkan keperluan suamiku. Kecuali yang sudah tidak sanggup lagi. Makanya seorang suami sangat suka mempunyai istri yang dia sangat dilayani oleh istrinya. Bahkan hal-hal yang sangat remeh-temeh. Contoh misalkan, yang itu kaos kaki yang ada tulisan My Love itu di mana ya? Oh, ada sebentar di situ. Ya. Itu sangat disukai oleh suami. Tetapi ketika sang istri menjawab, nggak tahu, bodo amat, cari sana kayaknya di situ. Nah, itu tidak disukai. Kenapa? Karena tidak ada pelayan akhirnya terhadap seorang suami. Kemudian seorang istri, dia akan sangat kemudian Rasulullah SAW berkata kepada bibi tadi, setelah pertanyaan pertama tadi, kaifa antilahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, aina anti minhu. Dalam terjemahan letterlocknya, di manakah kamu darinya? Bahasa Indonesianya, maknanya, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kapan suami ridha, maka surga baginya. Meskipun tidak banyak amal. Kapan suami murka, maka neraka baginya, kecuali sang suami berbuat zalim. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin disclaimer dulu, berpesan lah istilahnya sebelum melanjutkan. Ibu-ibu yang sore ini dinasihati, jangan sampai cara berpikirnya begini. Iya Ustadz, kami terima. Kami akan
mendahulukan ridho suami. Tapi kalau suaminya setiap malam main game sampai jam 2, padahal jenggotan, sudah ngajinya sama antum lagi Ustaz. Nah itu nanti nasihatnya nggak kena. Jadi jangan dikonter dulu perasaannya. Terima dulu nasihatnya. Ya, terima, berusaha mengamalkan. Adapun nanti kasus-kasus kita bincangkan. Sebagaimana suami kemarin menerima dengan telinga yang merah, ya. Maka sang istri juga seperti itu sore ini. Terima dulu, jangan sampai dikonter perasaannya. Karena nggak akan masuk, bias nanti. Kajian ini akan bias nantinya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hak pertama yang paling utama dimiliki oleh seorang suami adalah sang istri wajib taat kepada suami selama dalam perihal yang ma'ruf. Wajib taat kepada suami selama dalam perihal yang ma'ruf. Yang tidak ma'ruf tidak wajib taat. Apa dalil akan hal itu? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Fas-salihat. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Wanita-wanita yang qanitat. Qanitat di sini muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan suaminya. Ya. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan tidak ada hak yang paling besar dimiliki oleh seorang, tidak ada kewajiban yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan setelah hak Allah kecuali hak suami. Kecuali hak suami. Bahkan kalau seandainya ada tarik ulur kepentingan, di sini ada hak orang tua, di sini ada hak suami, maka dahulukanlah hak suami. Ya, ini khusus untuk perempuan yang sudah menikah. Khusus untuk perempuan yang sudah menikah. Tapi syaratnya satu tadi, tidak di dalam perihal maksiat. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-10 Hijriah, beliau mengatakan, "Walau da'aha az-zawj ila ma'siyah fa'alaiha an tantahi." Kalau suami mengajak untuk maksiat, maka berhak sang istri menolak. Fa in addabaha 'ala dzalik kana al-ithmu 'alaihi. Kalau suami menghukumnya atas ketidaktaatannya di dalam perintah bermaksiat tadi, maka sang suami yang berdosa. Sang suami yang berdosa. Ini saya ceritakan kasusnya. Seorang istri kedua bertanya, "Ustaz, apa hukumnya saya ini istri kedua? Kadang suami ini keinginannya aneh-aneh. Kita disuruh, mohon maaf agak vulgar sedikit, kita disuruh tidur di atas ranjang bertiga. Dan suami mau melakukan hal tersebut dalam keadaan bertiga. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Karena termasuk hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Meskipun sang suami berhak untuk menggauli keduanya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dengan istrinya. Dan itu hal yang tidak layak. Nah, pada saat itu seorang istri berhak untuk menolak. Dan penolakannya tidak dianggap sebagai nusyuz, kedurhakaan terhadap suami. Nah, begitulah contoh-contohnya. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Seorang wanita muslimah yang saya sebutkan tadi akan menjadi wanita yang paling terbaik saat kapan? Saat dia taat kepada perintah suaminya. Ya, nggak usah macam-macam amalnya, cukup mentaati suami. Yang jangan keluar ya, jangan keluar. Yang nanti kalau ada sesuatu mohon ditelepon ya, telepon. Cukup taat di dalam perihal yang maaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, wa tuti'uhu idza amar. Seorang istri yang mentaati suaminya kalau sang suami memerintahkannya. Nah. Dan seperti yang sudah saya ungkap tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kedudukan ketaatan kepada suami besar di dalam agama Islam. Bahkan sujud adalah ibadah paling agung. Rasulullah SAW menyebutkan kalau boleh seorang manusia sujud kepada manusia lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, kalau boleh. Tetapi tidak boleh sujud kepada makhluk. Kalau boleh, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'idhami haqqihi 'alaiha. Yang artinya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Saking besar haknya suami atas istrinya. Sebagian keluarga divorce, cerai, gara-gara sang istri enggan untuk dibawa oleh suami ke rumah suami. Dia, dan ini tidak ada syarat pranikah sebelumnya, dia tidak mau keluar dari rumah orang tuanya. Nah, ini tidak benar. Ya, wajib taat kepada suami dalam perihal yang ma'ruf. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Hati-hati istri yang tidak taat kepada suaminya. Maka amalannya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati istri yang tidak taat kepada suaminya. Maka amalannya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Yang artinya dua orang yang sholatnya tidak akan melewati kepalanya. Artinya tidak akan diangkat amalannya ke langit. Yang pertama, abdun abaqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihim. Seorang budak yang kabur dari tuannya sampai ia kembali kepada tuannya. Selama kabur, amalan budak tersebut tidak akan diterima. Wa imra'ah asat zawjaha hatta tarji'. Seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia pulang kembali. Nah, ini saya berbicara dengan keadaan suami yang normal ya. Adapun suami yang berbuat zalim nanti kita akan jawab kalau sesi pertanyaannya. Siapa yang berbuat zalim gimana Ustaz? Apakah dia tetap di rumah tersebut? Ya, nanti saya akan jawab kalau di dalam sesi pertanyaan. Kemudian, bahkan jangankan suami marah kalau istrinya tidak taat. Para bidadari saja akan marah ketika sang istri tidak taat kepada suaminya. Nah, ini hati-hati. Sebagaimana hadis riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'dhim ra'ah zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'dhihi qatalakillah. Fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang perempuan
menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari suami tersebut, dari bidadari, akan berkata, jangan engkau sakiti suami tersebut. Semoga Allah menghancurkanmu, wahai perempuan. Lihat, ini hati-hati nih. Yang berdoa adalah al-hurul 'ain, para bidadari. Maka jangan sampai kita didoakan buruk oleh para bidadari. Ya. Sesungguhnya suamimu itu adalah tamu yang masuk sebentar bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah dan menemui kami atau berkumpul dengan kami. Ini hati-hati ya. Jangan sampai seorang perempuan tidak taat kepada suami akan mendapatkan doa keburukan dari bidadari. Dan bagaimana sebenarnya akhlak seorang wanita yang mencari yang taat kepada suaminya? Di antaranya akhlak seorang wanita yang taat kepada suaminya adalah apabila dia marah, baik sang suami yang marah atau sang istri yang marah, maka jangan sampai dia diamkan suaminya. Dia yang meminta maaf kepada suaminya. Ini dalam proses suamikah yang marah kesalahan istri atau istrikah yang marah kesalahan suami. Dua-duanya. Maka sang istri terlebih dahulu yang memulai. Rasulullah SAW bersabdakan hal itu. Wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Lihat. Seorang wanita dari penghuni surga sifatnya ada 3. Yang pertama, sangat romantis dengan suaminya. Yang kedua, banyak melahirkan anak dari suaminya. Yang ketiga, yang al-awud. Al-awud terhadap suaminya. Para ulama menjelaskan, al-awud artinya adalah apabila seorang istri marah kepada suaminya atau seorang suami marah kepada istrinya, maka dia mengatakan kepada istri, kepada suaminya, la adzuqu ghumdan hatta tarda. Wahai suamiku, saya mohon maaf, saya tidak bisa tidur sampai urusan kita selesai. Sampai kita berdamai. Nah, ini konsep berumah tangga. Jangan sampai permasalahan bertengkar sampai matahari terbit besok. Selesaikan malam ini. Harus malam ini selesai urusan kita. Ya, siapapun yang salah, siapapun yang benar. Maka pada saat itu hendaknya sang istri menjadi al-awud. Dan ini bukan urusannya, gengsi Ustaz. Saya independent woman Ustaz. Nggak bisa. Ya, tetapi urusannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bi ghumdin hatta tarda. Wahai suamiku, ini tanganmu, mana tanganmu? Aku tidak akan bisa tidur nyaman sampai engkau memaafkan. Sampai kita berdamai. Ini konsep berumah tangga. Selesaikan malam itu juga. Jangan sampai menunggu matahari terbit. Baru nanti, akhirnya apa yang terjadi kalau sudah matahari terbit? Akhirnya mau nyapa nggak enak, padahal sedang lapar. Semuanya masing-masing dengan keegoisan. Dan saya berpesan Bapak Ibu, khusus untuk para suami istri, jangan pernah bertengkar di hadapan anak. Kami banyak santri, ratusan santri saya. Kadang habis subuh dia tuh bengong, pandangannya kosong, baca Quran enggak, mushafnya dibuka. Anak seperti ini nggak bisa dimarahin. Deketin, ada apa nak? Dia kemudian nanti curhat. Saya sebelum pulang dari liburan Ustaz melihat bapak saya sedang bertengkar dengan ibu. Saya kepikiran. Lihat, kepikiran dia.
hati-hati, jangan sampai kalau mau bertengkar jangan di hadapan anak. Kemudian juga pernah suatu ketika ada seorang santri teleponan dengan video call dengan kawannya. Kemudian dia lihat, mau lihat nggak tuh, lihat bapak saya sama ibu saya sedang perang tuh. Dia memperlihatkan kepada temannya bahwa bapak ibunya sedang bertengkar. Ini hati-hati, jaga betul, jangan sampai terlihat, karena anak itu ketika dia mendapati bapak ibunya bahagia, senang, dia mempunyai nilai spirit di dalam tubuhnya bahwa saya mempunyai kapal yang selamat. Apa-apa saya akan sandarkan kepada Bapak Ibu setelah saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan saya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menarik luar biasa, perhatikan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang perempuan. Ya Rasulullah, ana wabidatun nisa ilaik. Wahai Rasulullah, saya utusan para perempuan untuk menghadap kepadamu. Hadzal jihad katabahu Allahu 'ala rijal. Fa in usibu ujiru wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun. Wa nahnu ma'syaran nisa naqumu 'alaihim fama lana min dzalik. Wahai Rasulullah, itu syariat jihad Allah wajibkan atas para lelaki. Kalau mereka terluka, mereka dapat pahala. Kalau mereka meninggal di medan pertempuran, maka mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Dan kami para perempuan yang mengurus mereka. Lalu pahala untuk kami apa? Apa kata Rasulullah SAW? Ablighi, sampaikan, man laqiti minan nisa. Siapa saja yang kau temui dari para perempuan. Anna ta'ata az-zawj i'tirafan bihaqqih ya'dilu dzalik. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Bahwa taat kepada suami dengan mengakui ini adalah kewajiban saya sebagai istri, ini adalah hak suami, maka pahalanya senilai dengan jihad tersebut. Ini boleh dikatakan jihadnya seorang perempuan di samping berhaji dan berumroh adalah taat kepada suami. Berat, iya. Apalagi kadang-kadang suami rewel. Ya, suami rewel, lidahnya asin sedikit langsung nggak mau makan, maunya makan di luar, dan seterusnya. Maka pada saat itu hendaknya dia mentaati suami. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, wa qalilun min kunna man yaf'alu dzalik. Yang artinya, dan sedikit dari perempuan yang melakukan hal itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini termasuk yang sedikit tersebut. Laki-laki yang kuat aminnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak suami yang kedua adalah yaitu seorang suami berhak untuk memberikan pengajaran dan penghukuman jika sang istri melakukan nusyuz, yaitu ketidaktaatan. Sang suami berhak untuk mengajarkan dan menghukum sang istri apabila melakukan nusyuz. Nusyuz adalah ketidaktaatan kepada suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan istri-istri yang kalian takut nusyuznya, tidak taatnya, fa'idhuhun. Maka yang pertama dilakukan adalah nasihati. Wahjuruhunna fil madhaji'. Kalau tidak berhasil dinasihati, maka pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Yang ketiga, kalau tidak bisa pisah ranjang, maka boleh memukul. Tetapi memukul tidak boleh di wajah, tidak boleh di alat-alat vital atau di bagian-bagian vital, dan tidak boleh menyakiti. Para ulama mengatakan memukul, salah satu contohnya adalah dengan kayu arok. Abdullah bin Abbas mengatakan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Kayu arok itu kayu siwak. Ya. Jadi hanya sekedar untuk
mengingatkan bahwa wahai istriku, engkau salah dalam hal ini. Tapi jangan sampai seorang suami sebagai pemukul di rumahnya. Ya. Karena para ulama mengatakan meskipun ayat membolehkan untuk memukul, tentunya akhlak suami yang lebih utama adalah tidak memukulnya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ini kemarin saya sudah sebutkan. Bahwa Rasulullah SAW kalau sudah terjadi apa-apa terhadap istri, maka beliau, jika hal itu belum dikerjakan sesuai dengan perintah, beliau tidak akan marah. Jika sudah terjadi tidak sesuai dengan yang perintah, beliau juga tidak akan marah. Beliau hanya mengatakan, apa yang diperintah kerjakan. Kenapa sampai begini? Kenapa kau mengerjakan seperti ini? Maka beliau tidak akan pernah melakukan seperti itu. Nah, suami juga seperti itu semestinya. Tidak memukul istri lebih afdal. Ya, lebih afdal. Taib. Kemudian hak suami yang ketiga adalah yaitu sang istri wajib mengikuti suami di dalam rumahnya. Tidak boleh sang istri mengatakan saya mau menikah dengan engkau asalkan saya masih berumah dengan ibu saya, orang tua saya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan saya sering mengatakan bahwa LDR tidak nyunnah. LDR tidak nyunnah. Mohon maaf kepada para suami yang sering-sering ninggalin istrinya. Ya, maka itu perlu dibincangkan kembali dan banyak-banyak berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan berikan saya pekerjaan yang saya bisa dekat dengan istri, apalagi sampai meninggalkan beberapa bulan, ya, meskipun kadang istri ridho, ya, meskipun kadang istri ridho. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktu, maka beliau berjalan dengan istrinya. Surat Al-Qasas ayat 29. Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir di abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna rujula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Di dalam ayat ini, Al-Qasas ayat berapa tadi? 29. Dalil bahwa seorang suami berhak membawa istrinya kemanapun. Dan subhanallah, kenapa saya katakan LDR itu nggak nyunnah? Karena apalagi suami, kalau sudah berjalan ada perempuan di safarnya, lalu naiklah syahwatnya. Rasul SAW pernah suatu ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat. Tanpa salam, tanpa kalam, beliau langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian beberapa waktu, lalu beliau keluar, duduk dalam keadaan rambut beliau basah, air menetes dari rambut beliau. Setelah ditanya, hadatsa syai', apakah terjadi sesuatu wahai Rasulullah? Kata Rasul, enggak. Cuma saya tadi melihat seorang perempuan, lalu terbangkit syahwat, lalu saya gauli istri. Kalau istrinya jauh bagaimana? Maka akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak layak dilakukan. Seperti misalkan minta video call dengan istrinya dalam keadaan sang istri bertelanjang dan seterusnya. Ya, apalagi entah kita apakah itu save di media sosial atau bagaimana. Dan saya punya pengalaman ini sedikit menyimpang. Punya pengalaman dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan. Suatu ketika saya menjadi tim lekat beliau, kemudian saya teleponlah video call. Kemudian beliau, saya ingin memperlihatkan ya anak saya kepada beliau, tidak memperlihatkan anak. Kata beliau enggak. Kenapa? Karena rupanya mereka tidak biasa video call. Itu bukan hanya satu syekh yang lain, syekh tafsir juga, profesor tafsir di Universitas Islam Madinah. Suatu ketika ke Banjarmasin, beliau cerita, saya tidak biasa video call dengan istri. Karena istri saya selalu saya bawa. Dan khawatir ada sesuatu yang masuk ke dalam
media sosial terhadap istri tersebut. Maka maksud saya intinya adalah perlu dipikirkan ulang. Yang sering bersafar dalam keadaan lama meskipun istri ridha. Karena bagaimanapun seorang suami kadang dia terbangkit syahwatnya dalam keadaan waktu yang dia tidak tahu, tidak bisa mengontrolnya. Dan tidak ada yang bisa dia lampiaskan kecuali siapa? Kepada istrinya yang sah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus mengikuti suami. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Hak suami adalah agar sang istri sehidup sesurga tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini apabila sang suami ada di tempat. Apabila sang suami ada di tempat. Maka sang istri tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kenapa sebabnya? Imam Nawawi menjelaskan akan hal itu. Wa sababu hadha tahrim anna lizawj haqqan listimta' biha fi kulli waqt. Sebab diharamkannya istri puasa sunnah tanpa izin suami karena sang suami berhak untuk dilayani oleh istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr fala yafutuhu bitatawwu. Dan hak itu wajib ditunaikan segera, tidak boleh ditunda dengan amalan sunnah. Hak itu wajib ditunaikan segera, tidak boleh ditunda dengan amalan sunnah. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau sang istri sedang puasa, lalu sang suami ingin minta digauli, dilayani, maka dia boleh membatalkan puasa istrinya. Kalau puasanya ini adalah puasa apa? Sunnah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi jangan selalu begitu. Kasihan istrinya. Ya. Tetapi kemudian juga apakah ini berlaku pada puasa qadha, puasa wajib? Seperti qadha puasa Ramadan. Bolehkah sang suami untuk membatalkan puasa istrinya? Jawabannya adalah tidak layak seorang suami untuk membatalkan puasa qadha wajib Ramadan sang istri. Nah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau suaminya ada di tempat. Kalau seandainya suaminya tidak ada di tempat, musafir misalkan, wajibkah tetap minta izin? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena suami pada saat itu tidak bisa menggawinya karena sedang tidak ada di tempat. Kalau suaminya sakit, stroke, wajibkah juga izin dengan istri, dengan suaminya, sang istri jika ingin puasa sunnah? Jawabannya sama hukumnya kalau suami sedang musafir. Tidak wajib izin karena pada saat itu sang suami sakit yang tidak bisa menggauli istrinya. Taib. Kalau seandainya sholat sunnah, apakah demikian juga? Tidak sholat sunnah kecuali dengan izin suaminya? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena puasa sunnah waktunya lama. Berjam-jam, minimal 12 jam. Sedangkan sholat sunnah hanya beberapa menit saja. Masa sang suami tidak sanggup menahan? Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalil akan hal ini, la tasumul mar'ah wa ba'duha syahid.
tidaklah seorang perempuan berpuasa dalam keadaan suaminya hadir ada di tempat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sang istri di siang hari puasa, di malam hari sholat tahajud? Setiap kali dipanggil oleh suaminya, dia enggan untuk menjawab panggilan suaminya. Dan dia lebih mendahulukan sholat malamnya dan puasa sunnahnya dibandingkan taatnya kepada suami. Bolehkah seperti itu yang dilakukan oleh seorang istri? Jawabannya adalah tidak halal, haram bagi seorang istri melakukan itu dengan kesepakatan kaum muslimin, umat Islam. Ya, tidak halal. Meskipun dia sudah sholat sunnah, puasa sunnah di siang harinya dan sholat tahajud di malam harinya. Kenapa demikian? Karena puasa sunnah hukumnya sunnah, sholat tahajud hukumnya sunnah, sedangkan melayani suami hukumnya wajib. Dan yang didahulukan adalah hal yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, betul? Hak suami agar sang istri sehidup sesurga adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suami kecuali dengan izin suami. Walaupun itu kerabat istri. Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Walaupun itu adalah kerabat istri. Suatu ketika, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibn As bertamu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu tidak dijawab dari dalam rumah. Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada. Maka kemudian Amr ibn As pulang. Lalu Ali bin Abi Thalib datang dan mengatakan kepada Amr ibn As, "Amastata'ta idza kanat hajatuk ilaiha an tadkhul?" Wahai Amr ibn As, kalau seandainya ada hajat silahkan masuk aja. Itu kan keluarga juga. Maka lihat lihat Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nuhina an nadkhula alaihin illa bi'izni azwajihin." Kita lelaki dilarang untuk masuk ke dalam rumah yang hanya ada perempuan di dalamnya, ya, kecuali dengan izin suaminya. Ini tidak boleh. Seorang istri memasukkan seorang pun kepada rumah suaminya tanpa izin suaminya. Ya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah kerabat istri. Meskipun itu adalah kerabat istri. Lihat kisah yang menarik. Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini juga saya sering contohkan ya. Kadang-kadang kan gini, suami ada tamu, istrinya ikut nongkrong di sini. Nah, ini ngapain? Ya, lalu tamunya adalah tamu suami. Tidak perlu ikut nongkrong kalau seandainya memang bukan sesuatu yang sangat urgen sekali. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan sangat terjaga di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sangat terjaga. Lihat sekarang kisah. Setelah Nabi meninggal, maka anak beliau Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha sakit keras. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakar yasta'dzinu alaik." Wahai Fatimah, istriku, ini ada Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan engkau. Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, Fatimah pernah meminta harta zakat kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ahli bait tidak dapat harta zakat. Maka terjadilah ada sesuatu antara Fatimah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ingin menemui Fatimah untuk meminta halal. Kemudian Fatimah berkata, "Atuhibbu an adalah?" Wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, apakah engkau mengizinkan beliau masuk menemuiku? Lihat, minta izin dulu kepada siapa? Suami. Kata Ali bin Abi Thalib, "Na'am." Ya. Para ulama yang mengomentari hadis ini,
amilati sunnata radhiyallahu anha falam ta'dhan fi baiti zawjiha illa bi amri. Sungguh Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW, mengerjakan sunnah. Beliau tidak memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik. Termasuk dari hak suami adalah tidak berbicara di rumahnya kepada seorang pun dari mahram-mahramnya kecuali dengan izin suami. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun dari mahram-mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa, yakni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Rasulullah SAW melarang seorang perempuan berbicara yaitu di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kenapa para ikhwan dirahmati Allah? Jawabannya madhinnatu wuqu'il fahisyah. Dan ini yang terjadi. Dikhawatirkan terjadi perzinahan. Seorang perempuan statusnya istri ngobrol dengan keluarga-keluarganya tanpa izin suaminya. Dikhawatirkan terjadi perzinahan. Dan itu yang terjadi. Kadang dengan sepupu suami, kadang dengan kakak ipar, adik ipar, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang laki-laki bersafar, lalu dia melarang istrinya untuk keluar rumah. Lalu ternyata Allah bertakdir bapak dari istri tersebut sakit, bapaknya sakit. Kemudian istri ini minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menjenguk bapaknya. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah wa la tukhalifi zawjaki. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan selisihi perintah suamimu. Kemudian setelah itu meninggal bapaknya. Lalu sang perempuan tersebut tetap minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melayat, menghadiri jenazah bapaknya terakhir kali. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah wa la tukhalifi zawjaki. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau menyelisih perintah suamimu. Maka Allah kemudian memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Inni qad ghafartu laha bi ta'ati zawjiha. Ibu-ibu perhatikan hadis ini. Aku sudah mengampuni dosa perempuan tersebut karena taatnya kepada suaminya. Jadi urusannya ini bukan hanya urusan dunia, Ibu, tapi urusan surga, urusan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hak selanjutnya adalah menjaga harta suami. Nah, di sini saya ingin menyinggung ada sebagian istri yang komplain, Ustaz, kami ini kan nggak punya penghasilan, Ustaz. Penghasilan kami hanya pemberian suami, atau ketika kami dapat waris, atau ketika kami dapat hadiah, atau ketika kami dapat mahar. Itu saja. Kalau sang istri tidak bekerja. Dan memang saya mohon maaf ya menyinggung perempuan-perempuan, mungkin ibu-ibu yang ada di sini kalau tersinggung saya mohon maaf. Tapi ini fakta yang terjadi. Seorang perempuan yang bekerja terkadang bukan hanya sekedar keperluan yang dia inginkan, tapi memang kaki ini ingin keluar. Memang dia ingin bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini kejadian. Saya pernah punya kawan, waktu itu beliau diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian mereka suami istri mulai ngaji. Kemudian sang istri diminta oleh suaminya agar berhenti bekerja. Kemudian sang istri enggan. Janganlah, saya sudah capek-capek kuliah. Kemudian yang dapat pekerjaan baik. Dan dapat nanti tunjangan pensiun dan seterusnya. Sayang. Tapi kalau seandainya urusannya itu adalah gaji, penghasilan, coba kita hitung. Dari kamu sekarang sampai kamu pensiun, bahkan nanti dapat tunjangan pensiun, berapa itu dikumpulkan? Keluarlah angka MM-an gitu.
Kemudian sang suami, bagaimana kalau saya sediakan itu, dan suaminya memang diluaskan rezeki, saya sediakan itu dengan syarat engkau berhenti. Apa jawab istrinya? Jangan. Ya. Jadi bukan urusannya, bukan. Tetapi sukanya keluarnya perempuan dari rumahnya untuk bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Apalagi ya, saya bercerita tentang keluarga kecil saya. Kami setiap pagi punya me time. Setelah ngantar anak sekolah, kita me time makan di mana, sarapan pagi. Terlihat kadang-kadang ada ibu-ibu dengan bapak-bapak satu kantor makan. Ketawa bareng, kemudian cerita bareng. Ceritanya kadang heboh-heboh, kemudian nyolek-nyolek kadang-kadang. Dan itu terkadang tidak dilakukan dengan suaminya. Ya, itu terkadang tidak dilakukan dengan suaminya. Nah, bagaimana tidak terjadi perselingkuhan seperti itu? Dan ini juga sedikit saya menyebut, begitu juga suami semestinya. Ya, jadilah suami yang dia perhatian kepada istrinya, kemudian sangat perhatian kepada istri. Coba bayangkan antum ya. Suatu ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Di malam pertama, beliau meminumkan air susu kepada Aisyah. Bekas minuman bibir Aisyah diingat oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau minum di situ. Itu hal yang mungkin terasa remeh, tapi di hati perempuan itu adalah sesuatu yang istimewa. Nah, maka jadilah suami yang perhatian terhadap istrinya. Di tenda saya sudah sebutkan, yang sering tenggang rasa di antara pasangan suami istri. Nah, begitu juga istri. Demikian. Hendaknya dia senantiasa memperhatikan perasaan suaminya. Baik. Urusan harta. Salah satu hak suami adalah sang istri menjaga harta suaminya. Maksud menjaga ini bagaimana? Yaitu jangan sampai menggunakan harta suami tanpa izin suaminya atau digunakan untuk sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idnih." Tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Ya, kecuali dengan izin suami. Kalau istri ngasih juga yang ada di dalam rumah suami tanpa izin suami, maka sang suami dapat pahala. Sedangkan istrinya dapat dosa. Nah, ini hati-hati. Ya. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, saya ini seorang istri. Penghasilan tidak ada kecuali dari suami. Lalu bagaimana kami ingin juga makan, kami ingin juga beli sesuatu. Bagaimana istrinya? Maka di sini pentingnya seorang suami jangan bakhil terhadap istrinya. Suatu ketika Pak Tejo, ada seorang lelaki. Karena Pak Tejo begini-begini. Waktu habis. Seorang perempuan ingin dilamar oleh dua orang laki-laki. Lalu perempuan ini menguji kedua laki-laki. Bagaimana kamu dengan nafkah terhadapku nanti? Oh, kata sang laki yang pertama, saya akan sangat teliti dengan nafkah saya kepada istri. Sedangkan yang kedua mengatakan, saya akan sediakan karung. Di situ saya kasih nafkah dia, kapan habis karungnya, saya akan isi lagi. Tanpa saya harus bertanya, kamu gunakan apa harta yang sudah saya sediakan. Maka sang perempuan mengatakan, aku akan memilih yang kedua. Dan itu wasiat Rasulullah SAW. Kepada seorang perempuan, jangan engkau nikahi si fulan. Karena dia adalah su'lu. Dia tidak punya harta, dia bakhil. Maka saya pesan kepada bapak-bapak, ya, jangan bakhil kepada istrimu, kawan hidupmu, bestimu. Ya. Jangan pernah bakhil. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbil 'abdi abadan.
tidak akan pernah terkumpul sikap bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Ya, koret itu bahasa Betawi ya Bang ya. Ya. Koret bahasa Betawi itu. Ya, jangan bakhil karena tidak akan pernah terkumpul sikap itu dengan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Sikap gini, Syekhul Islam ada perkataan menarik sekali. Beliau mengatakan asyuhu su'udhanni qillatul jud su'udhanni bil mawjud. Seorang yang sedikit pemberiannya padahal dia sanggup untuk memberi banyak, itu sebenarnya dia sedang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan ganti kepadanya. Apalagi suami. Ya, apalagi suami. Nah, maka permasalahan istri menjaga harta suami, jangan sampai sang istri tertekan dengan hal tersebut. Ya, sudah sediakan saja. Nih ada apa yang ada di situ pakai aja. Kemudian nanti kalau seandainya kita punya lagi kasih. Jadi tidak ada kepikiran sang istri saya akan ingin juga beli ini Ustaz, beli ini. Tapi sang istri ketika dia mendapatkan amanah dari suaminya, ini harta simpan ya. Nah, ini tidak boleh digunakan sampai ada izin dari siapa? Suami. Makanya sang suami ketika ngasih ke istri harus jelas-jelas statusnya. Jangan sampai asal kasih. Misalkan semua aset atas nama istri. Nah, itu nanti kalau seandainya terjadi perceraian atas nama siapa itu Ustaz? Jawabannya adalah jika dikembalikan ke pengadilan agama, maka itu atas nama istri karena sudah atas namanya. Sesuai dengan surat-surat resminya. Tapi jika dikorek-korek kembali ke dalam urusan agama, maka sesuai dengan niat sang suami. Apakah pada saat itu sang suami hanya mengatasnamakan tidak memberi atau memang memberi? Jadi harus jelas. Harus jelas. Tapi saya pesan ya, sang suami jaga harta suami, sang istri jaga harta suaminya, sang suami jangan bakhil. Itu pesan saya. Ya, karena orang bakhil menurut Syekhul Islam Taimiyah adalah sedang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada istri. Kita itu ngasih istri, jangankan ngasih uang, menyuapin istri saja itu dapat pahala. Ya, nyuapin istri saja itu dapat pahala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis waktunya. Ada 5 wanit kalau ingin bersoal jawab dipersilakan. Nah. Nah. Nah ya. Yang ingin bertanya? Ini belum panas nih. Nggak ada yang berani. Pak Adi tuh, Pak Adi, Pak Adi namanya. Oh, di kamar. Silakan. Ini kalau nanya bermasalah Ustaz sampai kamar katanya. Nah, ini repot. Tidak ada? Silakan, Pak. Wah, ini. Kalau misalkan kita punya usaha, Iya. terus kita ajak kita ikut usaha di situ. Hukumin mereka. Bagus pertanyaannya. Dan ini sering terjadi. Ustaz, kita punya usaha, kita ajak istri kita usaha di situ. Maka harus jelas statusnya. Istri kita sebagai apa? Investor. Artinya hartanya dari kita juga. Tapi kita invest ke istri. Berarti dia punya saham di usaha kita. Atau istri kita sebagai pegawai yang kita gaji. Maka jangan sampai tidak jelas. Karena ke depan, karena begini, yang sudah saya sebutkan di Mina, setiap harta manusia muslim itu suci. Tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Makanya prosesnya harus jelas nih. Ya sudah ya, kamu jadi kasir ya. Atas apa dulu nih? Harus jelas. Ya, wallahu a'lam. Nah. Silakan, Pak. Ya. Tadi
Tapi kalau nggak salah kita ini kerja ya tetap ya untuk menunjang kehidupan. Bagaimana hukumnya kalau seorang istri ikut mencari nafkah dengan tujuan yang positif? Artinya begini, untuk menunjang hidup, untuk menabung, untuk beramal, untuk naik haji dengan marahani. Kalau kita nggak bekerja batuknya tidak akan bisa. Itu hukumnya bagaimana? Hajinya harus sama Ramani tapi. Baik. Saya ingin menyebutkan dulu sebuah fenomena yang di akhir zaman akan muncul dan terus membesar. Dan ini sudah terjadi. Yaitu, dan ini disebut dengan tanda hari kiamat sughra. Yaitu, perempuan ikut membantu perekonomian suaminya. Dan itu sudah terjadi dan terus membesar nantinya. Itu tanda hari kiamat. Cuma dia kalau tanda hari kiamat bukan berarti buruk ya Pak ya. Bukan selalu buruk. Ada tanda hari kiamat yang baik. Seperti misalkan tanah Arab menjadi hijau. Dan itu tanda hari kiamat yang baik. Ya. Cuma dia akan muncul, nampak, dan membesar-membesar. Termasuk di dalamnya adalah sang istri ikut bekerja, usaha, menghasilkan penghasilan. Maka jawabannya, kalau seperti itu, lihat sekarang, bekerjanya istri hukumnya apa, dan kewajiban istri sebagai apa. Kewajibannya adalah mengurus rumah tangga, suaminya dan anak-anak. Ini lebih wajib daripada bekerjanya istri. Tapi secara hukum istri bekerja boleh nggak? Jawabannya boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi. Terutama sepeninggal Rasulullah SAW. Ummu Salamah berdagang. Kemudian siapa lagi? Ya, Ummu Salamah yang saya ingat. Berdagang. Mereka mendapatkan hasil dari perdagangan tersebut. Kemudian untuk makan sehari-hari. Nah, boleh saja. Asalkan dengan catatan. Sang istri kewajibannya yang paling utama. Mengurus suami, anak, rumah tangga. Jangan sampai dilalaikan. Jadi jawabannya boleh. Apalagi kalau seandainya untuk menabung hal-hal yang bermanfaat diperbolehkan. Cuma kebanyakan Pak, ini pesan saya. Dan para laki-laki harus paham. Saya pernah ngisi di sebuah kepulauan diundang oleh gubernur yang jamaah pengajiannya kepala-kepala dinas. Kemudian salah seorang ibu kepala dinas mengatakan, saya Ustaz ingin bertanya. Tentang istri yang bekerja itu yang disampaikan Ustaz benar sekali. Saya sebagai kepala dinas gaji saya lebih tinggi daripada suami saya. Semua keperluan rumah, listrik, telepon, air, bahkan kadang-kadang makan itu saya yang menyediakan. Saya punya suami hanya sekedar agar saya tidak berzina. Kapan saya ingin bergaul maka saya punya suami. Tetapi kedudukan suami di mata saya tidak ada sama sekali. Nah, hati-hati jika sang istri lebih sukses daripada suami. Ya. Apalagi sampai sang suami dinafkahi oleh istrinya. Nah, ini susah nanti sang istri taat kepada suaminya. Ya, akan berani nanti. Makanya Islam itu sangat komprehensif dan sangat perfect. Sangat sempurna ajarannya. Karena berasal dari wahyu yang Allah yang Maha tahu tentang makhluk-makhluknya. Maka jangan sampai kalaupun istri bekerja secukupnya. Jangan sampai hartanya lebih banyak, penghasilannya lebih banyak, dia tidak perlu dengan suaminya. Akhirnya dia sering membantah suaminya. Karena seperti itu. Allah berfirman, "Fassalihat qanitat." Wanita yang saleh adalah wanita yang saleh, yang ahli ketaatan kepada Allah dan suaminya. Bima anfaqu min amwalihim, disebabkan sang suami ngasih nafkah kepada istrinya. Itu ya, sebesar nafkahmu terhadap istrimu, maka niscaya ketaatan istri akan bertambah. Ya. Dan Bapak Ibu, saya ingin menyinggung sedikit tentang tadi harta dan juga nafkah kepada istri. Ya, sekali lagi saya katakan bukan sikap suami yang layak apabila dia mempunyai sikap bakhil terhadap istrinya. Nah,
Apalagi kadang-kadang dia perhitungan untuk sesuatu yang sangat tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan dia buang-buang harta untuk sesuatu yang kadang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tidak manfaat untuk akhirat. Saya pernah hajian dengan seseorang. Setelah itu beliau tanya, apa Ustaz yang Ustaz maksud tidak manfaat untuk akhirat? Aset-aset yang tidak manfaat untuk akhirat. Contohnya, hal-hal yang mewah, yang hanya sekedar saya miliki, kemudian setelah itu sekedar hanya memiliki. Make di Jakarta sekali, 2 kali, selesai. Ya. Kapan teman datang bisa diperlihatkan. Gitu-gitu aja. Sikap zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, akhirnya beliau setelah hajian, Ustaz, sepertinya yang barang piaraan saya tadi sudah saya akan jual untuk yang lebih bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Tadi di bis yang ketiga, saya bercerita banyak tentang Mekah, tentang hijrah. Salah satu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Berkorban untuk Islam dan kaum muslimin yang tidak bisa didahului oleh siapa. Beliau berkorban dengan nyawa. Beliau berkorban dengan anak. Anak beliau Aisyah, Asma, Abdurrahman, binti Abi Bakar, semuanya itu berkorban saat Nabi di Gua Thur. Aisyah membawa makanan dari Masjidil Haram sampai ke itu 4 kilo. Kemudian naik, dan umur Aisyah waktu itu kurang dari 9 tahun. Itu harta yang sebenarnya. Bahkan Asma binti Abi Bakar disebut sebagai Dzatun Nutaqain, perempuan yang mempunyai 2 selendang. Kenapa? Karena tidak punya bakul untuk bawa makanan. Akhirnya beliau punya kain yang biasa diikat di perut, beliau robek 2, kemudian beliau bawakan untuk makan Rasulullah dan bapaknya. Belum lagi Abdurrahman mengambil kabar dari Mekah sampai ke sana setiap waktu. Belum lagi Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kerjaannya? Menggembala kambing yang bekas pijakan atau bekas kaki dari Abu Bakar dan Rasulullah SAW dihilangkan dengan kambing-kambing. Sampai budaknya diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berjuang. Kemudian belum lagi hartanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani mal qad nafa'ani malu Abu Bakar." Tidak pernah ada harta yang bermanfaat sama sekali untukku kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai itu menjadi pertanyaan kelak di hari kiamat. Kita ini Pak, ini setetes gula, setetes kopi saja dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana harta yang kita tumpuk-tumpuk? Dan cuma sebagai bentuk pajangan kita keluarkan itu ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk sebagai kesenangan saja. Saya tidak mengharamkan, akan tetapi ada yang lebih istimewa nanti. Kehidupan kita ini kelak. Rasulullah SAW ketika bawa batu di pundak beliau yang mulia, beliau bawa batu membangun Masjid Nabawi, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu yang paling utama yang kita pikirkan sekarang. Yang menarik dari semua itu kisah hijrah tadi, Abu Bakar Siddiq menyediakan 2 onta dan di atasnya ada apa? Makanan. Wahai Rasulullah, itu satu untuk engkau, itu satu untukku. Kata Rasul, lihat, gurunya Abu Bakar Siddiq, saya mau beli itu onta. Gak mau gratisan Pak. Karena tahu ini perjalanan ibadah. Padahal hak Rasulullah SAW untuk disediakan. Tapi saya mau beli itu onta. Persis ketika ketika ontanya sampai ke kota Madinah, kemudian turun 2 kali di sebuah tempat, kata Rasulullah SAW, inilah, disinilah kita akan membangun masjid. Kata Rasulullah SAW, ya Bani Najjar, wahai kaum Najjar, saminuni haitakum hadih. Berapa kalian jual tanah ini?
Apa kata Bani Najjar? La, enggak. La natlubu thamanahu illa minallah. Kita tidak minta harganya kecuali dari Allah. Ini yang qalbunya akhirat. Kita Pak, saya pernah bertemu dengan pengusaha besar ya Pak ya. Mohon maaf, saya tidak meremehkan pengusaha-pengusaha di sini. Kemudian beliau sudah ngaji. Beliau, saya tanya, apa sih yang paling indah ketika sudah mengenal dakwah sunnah ini? Kata beliau, hidup lebih tenang. Kenapa? Karena saya tidak dikejar-kejar dunia, Ustaz. Saya berusaha semaksimal mungkin dapat. Kemudian dulu sebelum saya kenal sunnah, ada kawan beli mobil A, motor B, jam tangan A. Nah, saya harus. Tapi ketika sudah kenal, karena semuanya akan kita tinggal, Ustaz. Subhanallah. Hidupkan, makmurkan hati ini untuk akhirat. Dan ini momen, Pak. Sebagaimana saya ceritakan tadi, kawan saya sehaji saat 2016, akhirnya beliau pulang. Ya Ustaz, ini sudah saya jual. Saya gunakan untuk Islam. Momen haji 1446, saya kehidupannya harus lebih condong kepada akhirat. Sehingga kita benar-benar tahu mana yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa saja yang kita miliki ini, Pak, bukan milik kita. Jadi rumahnya kan segede ini ya. Kapan kita mati, itu bukan milik kita. Milik siapa? Padahal kita cat, kapan warna catnya kubas kita pelihara, kapan bocor kita bagusin. Tapi ketika sudah mati, tidak kita bawa sama sekali. Dan itu hadis Rasulullah SAW. Bahwa malaka min malik illa ma akalta fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amlait. Tidak ada harta yang kau miliki kecuali 3. Yang kamu makan akan jadi kotor. Yang kamu pakai pasti rusak. Kemudian yang kamu sedekahkan, jalankan di jalan Allah, itu yang akan tersisa. Jangan tersisa. Nggak ada Pak tersisa sama sekali. Ya, coba kita hitung sekarang berapa rumah yang kita miliki, aset tanah yang kita miliki, surat berharga yang kita miliki, banding versus dengan saat di surga. Kira-kira berapa ya yang saya miliki? Apalagi nih, orang tua kita sudah meninggal. Sebagai anak soleh, kita meletakkan harta tersebut di jalan Allah, kita wakafkan harta tersebut. Seperti yang kita ambil pelajaran dari masjid di Hotel Transit. Itu jelas-jelas sekali. Masjid Jami' atas nama Ibunda si Fulan. Itu saya yakin sekali. Itu adalah wakaf anak-anaknya untuk ibunya. Berapa banyak orang sholat di situ? Nah, itu orang yang cerdas. Adapun yang hanya sekedar dilihat orang, ya, maka ini belum menggapai yang sebenarnya dari harta yang dia miliki. Nah, cukup kiranya. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin? Ada pertanyaan? Silahkan. Jangan takut, Bu. Ya. Sudah Bang Jul, sepertinya Bang Zul. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah di hari-hari selanjutnya sampai kita pulang, baik di sini atau di kota Madinah, kita akan melanjutkan kajian tentang Al-Arba'in Nawawiyah. Berapa yang kita bisa sampai, insya Allah mudah-mudahan jadi amal ibadah, sebagai amal ibadah selama kita haji di kota suci yang Mekah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.